Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya rasa hari ini kita sudah mulai bulan Desember dan juga sudah masuk minggu yang ketiga ya, bulan Desember ini, di mana bulan Desember ini kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Kita hari Minggu yang kemarin sudah belajar tentang berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan kita akan lanjutkan saat ini tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, terambil dari Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Tuhan sebab kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, hingga kami diberi sehat, kami diberi kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati supaya firman-Mu boleh ada dalam hidup kami, dan kelahiran-Mu Tuhan kami sambut dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami dan juga guru-guru kami yang mengajar, supaya kami semuanya mendapat berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, diceritakan di dalam Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, yaitu waktu itu Kaisar Agustus ya mengeluarkan suatu perintah. Perintahnya apa kira-kira? Ya, perintahnya adalah Kaisar Agustus akan mendata penduduknya ya, dan semua orang harus mendaftarkan diri supaya dapat dihitung. Kalau sekarang itu, kalau di Indonesia dinamakan sensus ya, sensus atau penghitungan jiwa. Nah, waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah dan menyuruh bahwa penduduk di seluruh dunia ini akan dihitung. Bagaimana caranya? Yaitu mereka akan pulang ke daerah masing-masing untuk dihitung ya. Daerah masing-masing asal mereka. Kalau misalnya asalnya dari Yudea, mereka harus kembali ke Yudea. Kemudian kalau asalnya dari Yerusalem, mereka juga harus kembali ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri. Nah, waktu itu ya, Yusuf yang tinggalnya selama ini di Nazaret di daerah Galilea ya, dia akan kembali ke daerah Yudea di mana dia berasal, yaitu di Bethlehem ya, tempat yang kecil ya, tempat yang kecil. Bethlehem itu tempat yang kecil, tetapi Yusuf karena berasal dari sana dan dia adalah keturunan dari Daud, maka dia pulang ke kota Daud, yaitu di Bethlehem itu ya. Dia beserta tunangannya yang bernama Maria. Waktu itu Maria sedang mengandung ya, yang diceritakan sebelumnya di dalam firman Tuhan minggu lalu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Nah, Yusuf pulang bersama dengan Maria yang sedang mengandung itu. Nah, suatu saat di dalam perjalanannya, Maria ini berasa ingin melahirkan ya, akan melahirkan. Nah, tetapi ketika dia mengetuk dari penginapan satu ke penginapan yang lain, tidak ada tempat, karena mungkin banyak orang yang pulang ke kotanya, termasuk ke Bethlehem ini. Banyak orang pulang ke Bethlehem ini dan mereka membutuhkan penginapan. Ketika Maria ingin melahirkan ya, ketika dia mau bersalin seperti itu, nggak ada tempat. Ketika dia mau menginap kemana gitu, jadi penginapannya sudah full semua atau sudah penuh semuanya. Nah, ketika itu yang ada adalah cuman kandang ya, kandang domba. Lalu Maria melahirkan di situ ya, melahirkan bayi Yesus, dan ditaruhnya lah bayi itu di palungan dan ditutupnya dengan kain lampin saja. Nah, itulah kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan sejak lama dan juga sudah diceritakan dan sudah dikabarkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Yesus akan dilahirkan. Dan ketika Maria melahirkan dari Roh Kudus ini ya, dinamailah bayi itu Yesus. Nah, adik-adik pasti tidak akan membayangkan bahwa Yesus lahir yang orang-orang Israel harapkan kalau mereka mempunyai raja itu akan lahir dengan secara glamor misalnya ya, atau secara, kalau sekarang, tempat yang baik ya. Kalau sekarang ini anak-anak bayi dilahirkan itu di tempat yang baik ya, di rumah sakit yang bersih, atau kalau misalnya di rumah ya di rumah yang bersih dan sebagainya.
Nah, tetapi Yesus waktu itu dilahirkan oleh Maria di tempat yang hina, ya, di tempat yang hina, di sebuah kandang seperti itu. Nah, tempat yang kotor. Tetapi Yesus mau dilahirkan di situ. Tempat yang sederhana, tempat yang hina, tetapi Yesus sebagai raja mau lahir di situ, ya, mau dilahirkan di situ. Nah, itu menggambarkan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak dunia ini, meskipun dunia ini menolaknya, ya, nggak ada penginapan untuk dapat Yesus dilahirkan di tempat yang baik, yang bersih dan sebagainya. Tetapi nggak ada orang yang menerimanya. Ketika itu cuman ada tempat yang hina seperti kandang untuk dapat Yesus ini dilahirkan. Nah, Yesus datang ke dunia ini itu dunia ini penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan. Tetapi Yesus mau datang ke dunia ini untuk saya, untuk adik-adik semuanya, untuk semua orang yang mau percaya kepada Dia, ya. Yesus dengan kesederhanaannya lahir, ya. Dan begitu juga ada satu teladan yang bisa kita teladani dari firman Tuhan ini, bahwa ketika kita hidup, ya, kita bisa hidup di dalam Yesus yang mau hidup dengan sederhana, ya, mau hidup dengan sederhana, nggak ada tempat, tetapi tetap Yesus mau dilahirkan di situ. Untuk siapa? Untuk saya dan juga adik-adik semuanya. Karena tanpa kelahiran Tuhan Yesus ini, nanti misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini tidak akan terjadi. Tetapi dengan Natal, dengan Yesus yang lahir di dalam dunia ini di kandang yang hina, tapi Yesus mau menyelamatkan saya dan juga semua orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, di momen Natal seperti ini, adakah hal yang bisa kita lakukan untuk kita merayakan Natal? Mungkin dengan cara sederhana. Di gereja kita tidak ada perayaan Natal yang besar-besaran, karena di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi dunia ataupun bangsa kita yang masih mengalami pandemi seperti ini. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya gereja kita lakukan adalah kita mau berbagi kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita merayakan Natal secara sederhana, seperti itu. Nah, adik-adik mungkin juga bisa merayakan Natal secara sederhana juga. Mungkin adik-adik bisa berbagi hal dengan tetangga, bisa berbagi sesuatu dengan saudara-saudara, bisa berbagi kasih dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan apapun caranya yang bisa kita lakukan. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama, yang bisa berarti bagi orang lain. Seperti Yesus sangat berarti bagi dunia ini dengan kelahirannya yang sangat sederhana. Kita pun juga bisa merayakan Natal secara sederhana dan juga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak, tetapi satu hal kita memaknai Natal ini, yaitu dengan secara sederhana, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan juga telah memberikan karunia-Nya yang tunggal bagi kehidupan kita, supaya hidup kita melalui kelahiran Tuhan Yesus ini nanti kita akan diselamatkan. Ya, itu yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita akan tutup di dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru kami. Biarlah itu menjadi rema buat kehidupan kami, dan kami bisa melakukan hal-hal yang sederhana untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kami mau menjadi arti buat orang lain, sehingga apapun yang kami lakukan bisa menjadi berkat buat orang lain pula. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, dan ketika kami ingin belajar banyak tentang firman Tuhan, biarlah kami diberi kesempatan untuk kami belajar di dalam sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan.